Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Mona Afrilia Sinaga, mahasiswi Sekolah Tinggi Google Pro HKBP Legoboti semester 7, melaksanakan praktek lapangan Zending melalui media sosial. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk memberikan renungan sekaligus penguatan kepada kita di masa pandemi COVID-19 saat ini. Renungan kita yang terambil dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 16. Saya bacakan untuk kita, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita melihat latar belakang dari Injil Yohanes memiliki keunikan sendiri dibandingkan dengan ketiga Injil lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes memuat narasi tentang kisah pelayanan dan kehidupan bahkan sampai kepada kematian Yesus. Kisah dalam Yohanes pasal 21 ayat 16 menceritakan tentang pertanyaan yang diajukan oleh Yesus kepada Petrus. Ketika kita membaca ayat tersebut, kita akan menemukan pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus kepada Petrus sebanyak 3 kali. Pertanyaan yang diajukan oleh Yesus merupakan penegasan dan kesempatan yang ia berikan kepada Petrus. Mengapa demikian? Sebab sebelum Yesus mati, Petrus telah menyangkalnya sebanyak 3 kali. Petrus mengatakan bahwa ia tidak mengenal siapa Yesus, padahal Yesus merupakan gembala yang selama ini ditemani untuk memberitakan Injil dan senantiasa ikut dalam pelayanannya. Akan tetapi terlihat bahwa ada peristiwa setelah Petrus menyangkal Yesus, pikiran akan ditolak, tidak diterima, dan dibenci oleh Yesus mungkin ada di benaknya. Akan tetapi pada realitasnya, Yesus tetap mengasihi Petrus dan memberikan kesempatan kedua baginya. Pertanyaan yang Yesus berikan sebanyak 3 kali menguatkan serta memulihkan Petrus bahwa ia masih layak untuk menjadi muridnya. Dalam hal ini, Yesus bertindak adil, bahkan Yesus mengajak kembali Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Domba yang dimaksudkan di sini bukanlah hewan atau peliharaan lainnya, melainkan umat manusia dan sekaligus sasaran Tuhan untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah mengkhianati orang? Ataukah orang lain pernah mengkhianati kita? Jikalau pernah, sadarlah bahwa itu merupakan perbuatan yang salah. Berbuat salah terlihat jikalau kita tidak mengakui teman kita, mengingkar janji, menolak bantuan orang lain, atau menolak untuk membantu orang lain. Bahkan salah satu sifat manusia adalah sulit dipercaya. Sehingga apa yang terjadi? Jikalau itu terjadi, maka kita akan memiliki batasan untuk menebar kasih kepada sesama kita, terlebih kepada orang yang berkhianat kepada kita. Jikalau kita diperhadapkan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, yang tentunya kita pasti mengalami berbagai tantangan kehidupan, maka kita sering mengatakan, tidak, dan tidak. Aku tidak mau lagi membuat sebab dia telanat kepadaku. Dalam situasi yang berbeda juga terlihat ketika kita diperhadapkan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Sangatlah sulit untuk membangun kerjasama, membangun kepercayaan, dan sulit untuk mengampuni segala kelemahan dan kekurangan sesama kita. Dan ini merupakan penghambat kasih kita kepada orang yang telah berkhianat kepada kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kamu telah mengampuni orang yang telah bersalah kepadamu? Apapun salahnya, apapun konflik yang terjadi di antara kehidupan sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih, melalui kisah di atas, kita belajar bahwa kasih Tuhan adalah kasih tanpa syarat dan tidak terbatas. Sekalipun kita melakukan kesalahan, Ia senantiasa mengasihi, mengampuni,
dan memulihkan kita kembali. Tetapi ini tidak berarti kemurahan hati Allah membuat kita boleh bertindak sesuka hati sambil berpikir, nanti Tuhan pasti akan mengampuni aku lagi. Murid yang baik akan bertumbuh dan tidak mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali, apalagi dengan sengaja. Dan sebagai murid Kristus, hendaknya kita melakukan kebaikan bagi sesama sebagai wujud respon atas kasih Tuhan yang kita peroleh. Artinya, kita meneruskan kasih Tuhan Allah yang telah kita terima kepada orang lain dengan melakukan perbuatan kasih kita kepada sesama kita. Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian kasih Tuhan tidak berhenti pada diri kita sendiri, melainkan diteruskan kepada banyak orang di sepanjang zaman, seperti kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan kita hari ini. Semoga ini menjadi penguatan untuk kita menjalani hari-hari kita dan dapat kita aplikasikan kepada teman-teman kita, saudara-saudari kita. Amin. Shalom.